Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang elemen berpikir. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, kita semua dapat memahami dan menjelaskan prinsip dasar berpikir kritis yang mencakup elemen berpikir. Sekarang, mari kita fokus pada elemen-elemen berpikir yang terlibat dalam proses berpikir kritis. Ketika kita membaca, kita tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga aktif melakukan beberapa hal, menentukan sudut pandang, menentukan tujuan, memahami masalah, dan lain sebagainya. Dalam dunia yang terus berubah, yang seperti sekarang ini, keterampilan berpikir kritis sangatlah penting, termasuk dalam konteks teknologi informasi. Dengan memahami dan melatih elemen-elemen berpikir ini, kita dapat menjadi pemikir yang lebih efektif dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, sekarang mari kita eksplorasi bersama bagaimana kita bisa membangun kebiasaan berpikir kritis ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam studi kita tentang informatika. Dari pertemuan sebelumnya, disadari juga bahwa jika orang tidak berpikir kritis terhadap informasi yang didapat, maka informasi tersebut bisa merugikan bahkan membahayakan diri sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya berpikir kritis itu dan bagaimana membangun kebiasaan berpikir kritis? Untuk berpikir kritis sendiri itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi mari kita masuk pada pentingnya berpikir kritis. Jadi, menurut Paul dan Elder, orang yang berpikir kritis itu dia mampu merumuskan pertanyaan dan masalah yang penting secara jelas dan tepat karena berpikir kritis selalu dimulai dari mempertanyakan dan mencari tahu lebih jauh. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan serta menafsirkan secara efektif. Kemudian, mengambil kesimpulan dan menemukan solusi yang masuk akal. Kemudian, terbuka terhadap pemikiran alternatif, mampu mengenali dan menilai asumsi, implikasi, dan konsekuensinya. Yang terakhir, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan menemukan solusi atas masalah yang kompleks. Kemudian untuk elemen berpikir sendiri yaitu, dalam dunia VUCA yang cepat berubah ini, keterampilan berpikir kritis perlu dilatih dan dibiasakan. Bukan hanya sekedar mampu, tetapi semakin tepat, semakin cepat dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemampuan berpikir kritis tidak datang begitu saja, melainkan perlu ditumbuh kembangkan dan dibiasakan dalam kesehariannya. Jadi bagaimana cara membangun kebiasaan berpikir kritis tersebut? Nah, sebelum itu mari kita mengenali terlebih dahulu 8 elemen berpikir berikut. Jadi yang pertama, sudut pandang, yang dimana ini mencakup kerangka acuan perspektif, orientasi. Yang kedua ada tujuan, yaitu sasaran dari permasalahan. Yang ketiga, hal yang dipersoalkan, yaitu problem atau isi yang sedang diangkat. Kemudian informasi. Jadi informasi ini mencakup data, fakta, observasi, dan pengalaman. Kemudian yang keempat ada informasi dan inferensi, yaitu mencakup kesimpulan solusi. Kemudian yang kelima ada konsep yang mencakup teori, definisi, aksioma, hukum, prinsip, dan model. Kemudian selanjutnya ada asumsi yang dimana ini mencakup perkiraan dari solusi permasalahan tersebut, menerima begitu saja. Kemudian yang terakhir ada implikasi dan konsekuensinya. Nah, jadi ketika seseorang itu berpikir, ia melakukan beberapa hal tersebut, yaitu yang pertama, mengambil dan menentukan sudut pandang tertentu yang akan diambil. Kemudian yang kedua, ada menetapkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang ketiga, mempersoalkan dan memahami dengan jelas masalah atau topik tertentu. Kemudian, memanfaatkan informasi yang ada, ini dapat berupa data, fakta, observasi, maupun pengalaman. Kemudian, melakukan interpretasi dan inferensi atau menerjemahkan dan menarik kesimpulan untuk mengambil kesimpulan dan solusi. Kemudian ada menerapkan dan mengaitkan teori atau konsep yang relevan. Jadi, ini tuh mengaitkan dengan teori yang sudah ada. Kemudian yaitu menggunakan beberapa asumsi yang mendasari informasi tertentu. Yang terakhir, menganalisis dan mengidentifikasi implikasi maupun konsekuensi dari informasi yang diberikan dalam bacaan.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bersama tentang standar intelektual. Jadi standar intelektual ini juga merupakan dasar dari berpikir kritis itu sendiri, dan standar intelektual itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita. Jadi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.